Bacaan dari Nubuat Baruk. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi. Damai sejahtera hasil kebenaran dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur. Lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan, supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun,
siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, umat paroki Santo Yusuf Karangpilang di gereja maupun yang ada di rumah, dan segenap umat yang menyaksikan Ekaristi pada Minggu Advent yang kedua ini. Kita masuki Minggu Advent yang kedua, kita dengan semangat bertobat dan pembaharuan diri. Ada 3 tokoh Advent, ya, selama masa Advent kita diajak untuk melihat selain Yesus yang dipersiapkan kedatangannya, ada 1 tokoh perjanjian lama, Yesaya. Yang kedua dalam perjanjian baru, ya, dia tokoh antara perjanjian lama perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan nanti setelah tanggal 16 Desember, kita diajak bersama Bunda Maria. Tokoh Advent yang ketiga adalah Maria. Hari ini ditampilkan tokoh Advent yang kedua, Yohanes Pembaptis, yang berseru-seru, ya, dalam bacaan Injil, menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ciri pertobatan yang pertama, orang mengikut Tuhan lalu memberi diri dibaptis. Tapi yang datang di gereja ini saya kira sudah dibaptis semua, ya. Jadi bertobat bukan hanya sekedar menerima pembaptisan, yang kedua bertobat, percaya dan mau pembaharuan diri. Di masa Advent inilah saatnya untuk bertobat dan mau membaharui diri. Yohanes mengutip kata dari kitab Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Masa Advent kesempatan bagi kita untuk bertobat, membaharui hidup kita. Kita sebagai manusia acap kali suka belok kiri, belok kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, lagu itu ya. Putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, itu kan untuk semangat ya. Goyang kiri, goyang kanan. Bukan. Belok, kita tidak di jalan Tuhan. Kita di jalan kita sendiri. Ya. Tidak mengikuti perintah Tuhan, mengikuti keinginan diri sendiri, ego. Nah, ya. Nek wis sak karepe dhewe wis angel tuturane. Nah, maka ini kesempatan masa Advent acap kali kita sak karepe dhewe. Ini lebih-lebih di masa pandemi ini, di masa Advent kita bertobat, mau membaharui diri. Yang suka belok kiri, belok kanan, menjauh dari perintah Tuhan, ya, atau merasa nyaman dengan diri sendiri, mulai bertobat, mengikuti jalan Tuhan, ya. Mempersiapkan diri, ya, untuk mengikuti jalan Tuhan, menyambut Sang Raja Yesus yang lahir untuk menyelamatkan kita. Diibaratkan setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan. Jadi acap kali kita sombong, menyombongkan diri, ya, perlu dipapras. Lalu pentingnya juga kita menimbun, acap kali kita juga rendah diri, ya, minder. Sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita timbun dengan keutamaan-keutamaan. Di masa Advent kesempatan untuk pertobatannya dengan membaharui diri seturut kehendak Tuhan. Semoga momen yang indah ini bisa kita lakukan baik secara pribadi maupun dalam keluarga maupun di lingkungan. Ya. Ibadat Advent atau lingkaran Advent menjadi sarana untuk ini sudah minggu kedua. Minggu depan, minggu ketiga, ayo bertobat, membaharui diri. Lalu juga tentu saja nanti akan dibarengi dengan mulai memikirkan mengaku dosa. Romo sulit mengaku dosa. Loh, sulit bagaimana? Masa pandemi, ya. Nanti bagaimana aturan di paroki ini? Atau janjian dengan Romo bagaimana untuk mengaku dosa? Ya. Untuk pembaharuan diri. Hukum gereja mengatakan mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun 2
kali. Ya, sebelum Natal, sebelum Paskah. Semoga tidak lupa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, Yohanes Pembaptis menyerukan betapa pentingnya kita pertobatan dan pembaharuan diri. Semoga menjadi efektif di masa Advent ini, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Inilah saatnya merasakan keselamatan dari Tuhan untuk umat manusia di masa Advent ini. Masa penuh sukacita, masa penuh pengharapan, masa untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang menyelamatkan dengan tegak berdiri, dengan optimisme. Ya. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan senantiasa beserta kita sebagai Immanuel. Pun pula di masa pandemi ini tidak perlu takut. Romo, apa benar nanti sekitar Natal ada PPKM level 3? Loh. Ya kalau benar ada apa? Terus kita tidak boleh berdoa, Romo. Yang tidak boleh berdoa siapa? Lu acap kali kecemasan ini. Tidak boleh ibadat, Romo. Yang tidak boleh ibadat siapa? Ya, PPKM itu adalah cara pemerintah untuk mengatur agar kita tetap disiplin ya. PPKM singkatan apa tuh? Pembatasan apa? Ya. Pembatasan ya, kegiatan masyarakat. Ya, agar kita dibatasi. Ya, kerumunan-kerumunan apa ya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dalam kenormalan baru ini. Ya. Maka ini tidak bertentangan, justru ya bertobat dan pembaharuan diri ini selaras dengan apa yang dicanangkan pemerintah ini di masa pandemi ini untuk menjaga agar kita tetap sehat walafiat. Semoga kita sehat, kedapatan sehat jasmani dan rohani. Anda jangan lupa pakai masker. Ini sudah berkembang, tidak perlu pakai face shield. Ya, sudah pakai begini ya. Terbuka gereja kita dan kita sudah mulai bisa mengadaptasi diri. Semoga bisa dibarengi dengan semangat tobat, pembaharuan diri bukan hanya jasmani tapi lebih rohani. Ya. Dengan optimisme memberi ruang kepada Tuhan untuk membaharui hidup kita di masa Advent ini. Ya. Dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Gunung bukit bermadah puji, hutan rimba bersorak-sorai, karena Tuhan hampir tiba, berkuasa, haleluya. Dengan optimisme Tuhan akan datang. Kita menyambut dengan sukacita di masa Advent ini agar kita selamat dan sejahtera. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.